bukan sesuatu yang harus ini ya membuat kita shock ketika kita menemukan ada ayat Quran yang mengindikasi mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Allah mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Itu kita nggak usah shock karena memang namanya Muhammad itu pengarang Quran ya. Pengarang Quran itu memplagiat tetapi dia tidak tahu apa yang dia plagiat karena dia tidak bisa membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran serta syiar Islam, juga membentengi umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan kaum kadal ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video. Sebenarnya ini percakapan antara Uti Watimena dengan Ferguson ya. Cuma Fergusonnya di sini sangat banyak kata-katanya yang sangat negatif terhadap ajaran Islam. Maka di sini saya perlu meluruskan pemahaman Ferguson ini. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe artinya saudara semua sudah memberikan dukungan secara moral. Juga channel-channel Islam lainnya kita dukung semuanya supaya tetap dapat melakukan dakwah melalui channel-channel YouTube dalam untuk membentengi umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan Bani Kunarion. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Selamat mendengarkan. Ya, saya boleh tanya dong. Pertanyaan yang pertama, adakah ayat di dalam Quran yang mengidentifikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu loh? Ada yang memberi simbol-simbol atau tanda-tanda atau pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan? Iya, Assalamualaikum Bu Uti. Gimana kabarnya? Sehat selalu kan, menyembah kepada yang hak, menyembah kepada Yesus sesuai ajaran Allah. Alhamdulillah. Saya berdoa semoga Ibu Uti dan saya dan semua teman-teman Kristen lain selalu melestarikan ajaran Allah yang berusaha dihianati oleh kaumnya sendiri, yaitu menyembah kepada Yesus. Dan semoga kita selalu berada dalam jalan yang lurus, pada jalan yang lurus. Bukan rahasia lagi bahwa kita tahu Quran itu adalah kitab plagiat yang memplagiat dari Alkitab. Semua ayatnya itu memplagiat dari Alkitab dan sejarah-sejarah yang ngawur. Bahkan Injil apokrif, ajaran Yahudi yang menyimpang. Jadi bukan sesuatu yang harus ini ya membuat kita shock ketika kita menemukan ada ayat Quran yang mengindikasi mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Allah mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Itu kita nggak usah shock karena memang namanya Muhammad itu pengarang Quran ya. Pengarang Quran itu memplagiat tetapi dia tidak tahu apa yang dia plagiat karena dia tidak bisa membaca. Sehingga ayat-ayat Alkitab yang diplagiat itu tidak difilter. Dan ketika masuk ke dalam Quran sebagai ayat plagiat itu menjadi bencana besar, malah petaka besar. Nah.
Baik, saudaraku semuanya, kita tadi sudah dengarkan tuduhan dan fitnahan yang sangat brutal dari Ferguson ini terhadap ajaran Islam ya. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, juga kepada Nabi Muhammad junjungan kita. Apapun tuduhan yang dilontarkannya, kita sebagai umat muslim tidak heran ya sebenarnya, karena pada zaman Nabi pun sudah pernah atau sering dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad ya. Namun di sini kita akan meluruskan dan membantah tuduhan tersebut berdasarkan Al-Quran, juga berdasarkan sejarah dan fakta yang diakui dunia ya. Al-Quran tersebut adalah murni firman Allah SWT yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan mukjizat terbesar sepanjang sejarah manusia ya. Walaupun pada zaman-zaman dahulu para nabi-nabi sebelumnya juga diberikan mukjizat, namun mukjizat nabi yang lain tersebut itu hanya berupa kesaktian yang diberikan Allah untuk membuktikan bahwa nabi tersebut benar-benar adalah utusan Allah. Nah, sebaliknya mukjizat Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran sepanjang sampai detik ini masih kita bisa nikmati, bisa rasakan dan bisa manfaatkan, dan juga sudah merubah peradaban dunia. Nah, itulah perbedaan antara mukjizat Al-Quran yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dengan mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi kemudian kalau ada tuduhan atau fitnahan seperti yang dilontarkan Ferguson ini, hal ini pun zaman dahulu semasa Nabi sudah sering juga difitnah dan dituduh seperti itu. Maka Allah SWT menjelaskannya di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Isra ayat ke-88 ya. Ini merupakan jawaban Allah dan sekaligus tantangan untuk orang-orang yang mengingkari atau menolak Al-Quran sebagai firman dan juga Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Maka ini adalah tantangannya untuk manusia itu. Yang bunyi surah Al-Isra ayat 88 ini berbunyi, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Nah, sini sangat jelas dan sangat keras tantangan yang diberikan untuk manusia yang suka memfitnah dan juga tidak mengakui Al-Quran sebagai firman Allah. Maka sampai detik ini pun pakar manapun, ahli manapun, tak satu pun yang bisa membuat satu ayat seperti atau serupa dengan Al-Quran. Kemudian juga di surah Hud ayat ke-13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tantangannya yang berbunyi, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Nah, ini seperti yang dituduhkan Ferguson tadi ya, bahwa katanya Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Maka disinilah penjelasannya, katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang benar. Nah, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, ajakanmu itu, maka
ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Nah, ini sangat jelas ya di dua ayat ini, penjelasan atau bantahan fitnahan yang ditujukan terhadap Al-Quran, sekaligus merupakan tantangan untuk orang-orang yang mengingkari Allah SWT, juga tidak mengakui Al-Quran juga Rasulnya. Jadi apakah ada ayat Quran yang mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus atau mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ada. Nya Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Iya karena berdua iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya Engkaulah yang kami sembah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di sini pengarang Quran mengatasnamakan menyetempel ayat itu dengan mengatakan itu adalah firman Allah. Jadi Allah berkata hanya Engkaulah yang kami sembah. Allah berkata, kami menyembah Engkau, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa pemberi petunjuk jalan yang lurus? Isa. Dijawab lagi langsung sama Az-Zukhruf ayat 61. Isa adalah pemberi pengetahuan tentang kiamat. Menyembah Dia adalah jalan yang lurus. Ya, dari Alkitab Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berfirman di situ. Nah, saudaraku semuanya, di sini si Ferguson menipu dirinya sendiri, juga menipu Bu Uti yang tidak paham Al-Quran ya. Dan sangat menggelikan sekali si Ferguson untuk memperkuat ketuhanan Yesus yang dia yakini sebagai Tuhan. Ada di Yohanes 14 ayat 6 ya. Dia mengutip surat Al-Fatihah ayat ke-5 dan ayat ke-6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, si Gramason ini mengartikannya bahwa di situ Allah menyembah kepada Tuhan katanya, dan Tuhan itu adalah Isa katanya. Mana ada di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-5 dan ke-6 ini tertulis Isa. Nah, disinilah kebotolan Gramason ini ya, yang seenak perutnya menerjemahkan Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau dibahas surah Al-Fatihah ini sangat panjang kalau kita rincikan, dan sedikit gambaran untuk membuktikan bahwa si Gramason ini memang orang yang tidak paham tentang Al-Quran. Bahwa surat Al-Fatihah ini di ayat ke-1 dan 2 dan 3 itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya ya, yang Maha Suci, Maha Penyayang, pencipta langit dan bumi, juga sebagai Maha Raja ya di akhirat nanti. Dan ketiga sifat Allah tersebut itu memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kita sanjung. Kemudian di ayat ke-5 dan 6-nya Iyyaka ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini iyyaka bergeser menjadi mukhatab. Yang ini artinya pergeseran ini istilahnya iltifat ya. Jadi dalam uslub bahasa Arab atau ilmu balaghah itu sudah biasa. Ada itu pemaknanya lebih luas sehingga tidak kaku. Seperti contohnya misalnya kita di dalam suatu pekerjaan yang itu saja itu kan membosankan. Jadi seperti itulah kebijaksanaan Allah dalam menyampaikan firman-Nya di dalam Al-Quran ya. Dan tentu ini sangat jauh berbeda dengan apa yang diartikan oleh Gramason tadi ya. Karena dia membawa ayat ini ke dalam konsep untuk mendukung ketuhanan Yesus, dan dia menyebut ada nama Isa di ayat tersebut. Nah, inilah sebenarnya kebodohan dan ketololan Gramason ini dalam mengambil ayat-ayat Al-Quran ya. Kemudian dia mencocokkan lagi dengan surah Al-Zukhruf ayat ke-61, dia menyambungkan ke sana, padahal itu sungguh sangat jauh berbeda konteksnya. Karena di Al-Zukhruf ayat 61 ini
ini mengkonfirmasikan bahwa tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu memang nyata adanya dan itu ditandai dengan kedatangan Nabi Isa itu sendiri, yang bunyinya, dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda. Di sini sangat jelas ya, sebagai pertanda Nabi Isa itu akan orang datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Sangat jelas sekali, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi artinya Nabi Isa di sini menyuruh pengikutnya atau kaumnya mengikuti ajaran tauhid yang disampaikan, supaya mereka itu menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun si Gramason ini mengalihkannya, menyuruh menyembah Isa. Nah, di sinilah apa kesalahannya, dan pada umumnya umat Bani Kunarion memang seperti itu, dan ayat ini sudah menjadi langganan mereka untuk memperkuat ketuhanan Yesus yang mereka yakini. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Lalu kemudian yang paling bombastis ya itu adalah At-Taubat ayat 31 yang dengan jelas mengatakan kafirlah orang yang mengambil Tuhan selain Allah dan Al-Masih sebagai Tuhan Esa. Boom. Dan Islam harus melakukan salto maksimal untuk menutupi rahasia ini, karena apabila publik tahu, tentunya itu akan menjadi malapetaka bagi akidah Islam sendiri. Ya, itulah kenapa sekarang banyak banget muncul murtadin cerdas ya. Nah, lagi-lagi di sini Ferguson mimpi di siang bolong ya. Dan juga seperti orang yang tidur sedikit tapi ngoroknya berkepanjangan. Dia kembali mengutip ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat ke-31, yang mana dia membacakan arti atau isi dari ayat ke-31 ini sungguh sangat jauh berbeda dengan yang seharusnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran yang jelas ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir ya, yang menuhankan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan bunyi ayatnya, terjemahan saja ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya dalam kurung Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Jadi artinya di sini orang-orang kafir tersebut menuhankan rahib-rahibnya atau memberikan keyakinan terhadap rahibnya. Artinya di sini orang-orang tersebut menduakan Allah. Kemudian dan juga Al-Masih putra Maryam. Nah, di sini si Ferguson tadi mengatakan bahwa Tuhan yang patut disembah itu adalah Allah dan Isa Al-Masih. Nah, di sinilah letak kebodohan dan sekaligus menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya memang tidak bisa memahami Al-Quran ya. Hanya bisa mencomot ayat kemudian merubah-rubah maknanya untuk memperkuat keimanan Kristen. Nah, kemudian mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi sangat jelas dalam ayat At-Taubah ke-31 ini, artinya orang-orang semasa itu yang mempersekutukan Allah atau menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Nah, inilah sebenarnya inti dari ayat ke-31 At-Taubah ini. Oke, kita lanjut. Bahasa Arabnya udah luar biasa jago kayak Bu Fadilah Hafiz ya. Kenapa? Karena dia sadar dalam isi kitabnya itu kok nggak bener begini. Satu ngomong akidahnya mengatakan menyangkal ketuhanan Yesus, tapi kitabnya ngomong untuk mengajarkan kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, gitu loh. Sesuai ajaran Allah. Allah bahkan mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus,
Gitu. Nah, sebenarnya masih banyak ayat lagi ya yang mengatakan ketuhanan Yesus, yang kalau kita bongkar secara rinci dari asbabun nuzulnya dan dari kitab apa ya ayat itu itu banyak sebenarnya. Cuman kita masih belum mempelajari sampai ke sana. Nanti Kasihan benar lah kita melihat Ferguson ini ya, kok bodoh dipelihara seperti itu. Tadi dia membandingkan atau memuji-muji Murtadin Siti Fadilah ya, yang mengerti bahasa Arab katanya. Nah, di situ saja kita sudah paham bahwa dia itu memang kurang pengetahuan, kurang ilmu, karena tidak bisa menjamin orang yang bisa bahasa Arab, ahli bahasa Arab, yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Soalnya orang yang bisa paham isi Al-Qur'an, apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada urusan walaupun dia pandai bahasa Arab, ahli bahasa Arab, sedangkan pakar-pakar bahasa Arab aja yang ahli sastra Arab masih banyak yang tidak bertuhan. Itu perlu diketahui ya. Kemudian kalau kita ambil perimbangannya dia memuji Murtadin Siti Fadilah, kalau secara ilmu akademis, mana kira-kira yang lebih pandai daripada contohnya mu'alaf guru kami, yaitu Profesor Dr. Manahem Ali ya, dan juga Dr. Ustadz Kainama. Nah, dari situ aja sudah nampak perbedaan antara mu'alaf dan murtadin ya. Apalagi orang-orang tersebut paham dan mengerti bahasa Ibrani, bahasa asli dari Bible itu sendiri. Kemudian yang terakhir dia mengatakan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang bisa menunjukkan bahwa Isa tersebut atau Yesus adalah Tuhan katanya. Perasaan dari tadi tidak satu pun ayat Al-Quran yang bisa dia perincikan berdasarkan ilmu sastra Arab, baik ilmu balagah, mantik, bayan, ma'ani dan segala macamnya. Tidak ada satu pun, hanya bisa mencomot-comot dan kemudian menyimpulkan sesuai kemauan dia sendiri. Nah, di sini sudah terbukti ya saudaraku semua bahwa sebenarnya Ferguson ini tidak mempunyai ilmu apa-apa untuk mengkritiki Al-Quran, kitab suci umat muslim. Oke, mudah-mudahan ini bisa semakin menambah pembelajaran bagi kita semuanya. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.